Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfan Rahmat Maulana, nomor absen 36 dari kelas 1253 SMA Negeri 2 Lumajang. Saya akan mempresentasikan tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah anggota kelompok. Kami kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yakni nomor absen 5 Ajeng Arumsari, nomor absen 15 Fauzia Indi Setia Ningtyas, nomor absen 17 Gersha Mazaya Dwi Pranesti, nomor absen 36 saya sendiri yaitu Zulfan Rahmat Maulana. Berikutnya adalah peta konsep. Peta konsep yang kelompok kami sajikan yaitu berisi karakteristik negara Indonesia yang memiliki 2 bagan, yakni karakteristik negara yang dilanjutkan dengan pengertian karakteristik negara. Yang bagian kedua adalah lambang negara yang akan dilanjutkan dengan arti dan makna lambang negara. Apa sih karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Pada slide ini kita akan menjawabnya. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk dan disepakati terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara dan menjadi identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa itu sendiri. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai persatu dan simbol kehormatan negara yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Indonesia sendiri kita ketahui memiliki berbagai macam keberagaman yang seperti ras Jawa, Madura, Dayak, dan sebagainya. Begitu juga dengan kebudayaan dan agama, seperti agama Hindu, Konghucu, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai warga Indonesia juga berkewajiban untuk menjaga kesatuan tersebut. Identitas Indonesia yang pertama yaitu Bendera Negara Sang Merah Putih. Pengertian tentang Bendera Negara Sang Merah Putih, ketentuan tentang bendera ini diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera Merah Putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 juga. Bendera Sang Merah Putih dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk pertama kali. Disebut bendera Sang Saka Merah Putih. Bendera pertama ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua adalah bahasa negara Indonesia. Ketentuan bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dengan kata Latin yaitu lingua franca. Setelah itu diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. A. Lambang-lambang negara Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli tahun 1945, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945, baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang negara. Panitia Indonesia Raya diketahui oleh Ki Hajar Dewantoro dengan Sekretaris Muhammad Yamin. Untuk menjelaskan tentang lambang dari Garuda Pancasila sendiri, yang pertama adalah warna. Seluruh burung Garuda, termasuk bintang, kapas, padi, dan rantai, diwarnai dengan kuning emas. Untuk ruangan perisai di tengah-tengah merah putih, kiri atas di kanan bawah berwarna merah. Untuk kanan atas dan kiri bawah berwarna putih. Dasar bintang yang berbentuk perisai di tengah-tengah berwarna hitam. Kepala banteng
Di situ diwarnai berwarna hitam, pohon beringin diwarnai dengan hijau pita dan warna putih, dan huruf sendiri diwarnai dengan warna hitam. Yang kedua yaitu jumlah helai bulu. Pada tiap sayap berjumlah 17 helai yang melambangkan tanggal kemerdekaan. Pada ekor berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan kemerdekaan. Kecil di bawah perisai berjumlah 19 helai melambangkan tahun kemerdekaan. Kecil di leher berjumlah 45 helai melambangkan tahun kemerdekaan yang jika digabung akan membentuk angka 1945. Arti dan makna lambang negara. Adapun arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda, ialah burung yang dinamakan juga sebagai Sang Raja Wali, seperti yang disebutkan dalam cerita Ramayana dan Bharatayuda. Yang pertama, burung tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan. Yang kedua, sayap yang masing-masing terdiri 17 helai seperti pada slide sebelumnya berarti tanggal 17. Ekor burung yang terdiri dari 8 helai berarti bulan ke-8 atau bulan Agustus. Yang ketiga adalah jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai yang berarti tahun 1945. Hari ini mengingatkan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur. Sekarang dikenal dengan Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta. Pengertian tentang perisai. Perisai atau tamai yang berbentuk jantung yang ada pada leher burung Garuda adalah lambang perlindungan. Yang kedua adalah garis melintang di tengah-tengah perisai, melukiskan khatulistiwa atau ekuator, menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia laksana ratna mutu menikam bertaburan di sekitar khatulistiwa. Untuk ruangan pada perisai yang bermaknakan pertama adalah nur cahaya berbentuk bintang bersudut 5 melambangkan dasar ketuhanan yang Maha Esa atau teokrasi. Yang kedua adalah rantai bermata bulat atau lambang pria dari persegi. Lambang wanita saling berkaitan mata rantai persatuan, melambangkan dasar kemerdekaan yang adil dan beratap atau peri kemanusiaan atau humanisme. Yang ketiga adalah pohon beringin yang melambangkan persatuan Indonesia atau kebangsaan yang disingkat dengan nasionalisme. Yang keempat adalah kepala banteng atau lambang tenaga rakyat dan menunjukkan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang disingkat dengan demokrasi atau Pancasila. Yang kelima adalah kapas dan padi yang berarti sandang pangan, melambangkan tujuan atau kemakmuran bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermakna sosialisme. Untuk karakteristik negara kesatuan antara lain yaitu bersifat sukarela. Arti sukarela sendiri di sini berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus sukarela atau harus ringan tangan untuk membela negara kita baik dalam situasi krisis atau situasi normal. Yang kedua adalah bersatu dalam perbedaan. Sesuai dengan semboyan pada kaki burung Garuda yakni Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu jua. Kita harus tetap bersatu untuk menjaga kesatuan Indonesia dengan adanya berbagai keberagaman yang ada baik dari suku, ras, agama maupun budaya. Kita harus tetap satu untuk membela negara Indonesia. Yang ketiga adalah rasa memiliki dan kebanggaan. Dengan adanya rasa memiliki dan kebanggaan yang tinggi, kita akan memupuk rasa nasionalisme atau rasa kecintaan untuk berbangsa Indonesia dan tidak akan iri atau menjadikan kita memiliki budaya kebarat-baratan. Yang keempat adalah melestarikan minat regional dan internasional. Kita harus menjaga hubungan kita dengan negara-negara regional dan internasional. Regional sendiri seperti contohnya adalah ASEAN, seperti negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Dan internasional sendiri seperti kita menjaga hubungan dengan Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Persaingan positif antara luar negeri maupun dalam negeri. Dan kemudian yang terakhir adalah saling percaya diri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.